mengaku beragama Islam bahkan beriman kepada Allah, tapi Al-Quran di rumahnya tidak basuh tadi malah tak Al-Quran juga muslimin, saking jarang Al-Quran dibaca. Ada yang keluar dari rumahnya, Ustaz, Al-Quran kami yo layado tapi nyo baru dek cucu pergi mengaji. Dia di rumah tu 9 orang saudara, tapi Al-Quran cie yang di rumah. Ada yang baru keluar dari rumah ibu bapa tibur ke pintu, hanya ambui-ambui Al-Quran tu nyo toko-toko tu. Saking latabanya ibu yang nempel di Al-Quran antara warna lamu tidak pernah dibaca. Sehingga ketika kami tanya ibu, lai pernah ibu mendengar apa mengaji di rumah? Suami ibu baca Al-Quran di rumah. Jawabannya, kalau lai ibu dia jujur, Pak Ustaz, terakhir ambu mendengar suami ambu udah ambu mengaji sangke di kantor KUA ketika kami nikah dulu, Pak Ustaz. Dek guru ketika baca ceramah inyolan tapi palu, tapi kalau tiba snack beko inyolan dulu mau mukul cuma aku paling susahnya kadang 10 mini Ustaz ceramah baru mulai basuh duduk mau unjuk-unjuk, tapi tak ada siku no. Siku apa-apa bi bahasa elok ibu bahasa impu saudaranya, alhamdulillah ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ada yang tidak lagi datang ke masjid karena dibawa di anak jumlah antunya ke kampung atau ke rantau, daripada surang saja mak di siko bela ikutlah juga kami. Akhirnya banyak pengurus dan kekurangan jemaah, sehingga selesai Ramadan ada beberapa pengurus yang menghubungi Ustaz, kami kehilangan yang hilang Pak, tidak ada pakai CCTV Pak di masjid lagi Ustaz, tu yang hilang jemaah kami hilang Ustaz. Tak para orang datang ke masjid. Karena memang Bapak Ibu, ada orang yang datang ke masjid itu sekali dalam seminggu. Waktunya ketika hari Jumat. Itu kita laki-laki itu, Pak. Ada yang datang ke masjid 2 kali dalam setahun. Idul Fitri dengan Idul Adha. Ada yang mencogok ke masjidnya sekali dalam setahun. Bila kira Bapak Ibu? Jumatnya tak tiba. Ramadan tak datang, Idul Fitri tak hadir, Idul Adha juga tidak datang ke masjid. Tapi sekali dalam setahun tetap tiba tarik. Kapankah waktunya? Tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai salat zuhur diumumkan dek panitia. Bapak ibu yang dapat kupon, japuilah daging yang dibagikan itu tiba itu mah. Di masjid lain, tak di siku tu. Masjid lain berjalan tak itu. Ada yang datang ke masjid itu 2 kali semua duitnya ketika nikah kemudian saat meninggal dunia. Itu dipasur datang ke masjid, disolatkan di masjid. Bahkan di luar sana Bapak Ibu ada warga yang mengaku, Ustaz, amo kalau kamu masjid iyo agak jarang Ustaz. Ya kalau solat ke masjid itu jarang, tapi nan kamu masjid tetap rutin 2 kali sehari tidak pernah tinggal ada. Mengapa kamu masjid? Rupa numpang buang air, numpang mandi tiap pagi jo sanjo hari. Ada di masjid lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya istiqomah dalam beribadah, terutama berjamaah ke masjidku yang paling baik bagi kita. Selama bulan suci Ramadan, jangankan orang azan, mengaji-ngaji orang di masjid baru Bapak Ibu, kita tinggalkan semua aktivitas awak di luar sana demi memenuhi panggilan Allah untuk berjamaah. Sekalipun ada yang ketika tiba di masjid itu sambil hilang-hilangan panen, ubek-ubek latih, tiba di masjidnya mengalai-alai tidur-tidur sambil menunggu waktu azan contohnya. Tapi ketika Ramadan telah selesai, jangankan orang mengaji, lah azan orang ada juga yang tak datang ke masjid. Bahkan ketika datang ke masjid, apalagi rumah yang berdekatan dengan masjid, nyo sangajo menantian dulu orang iqamah. Atau ada juga yang model anak-anak TPK nak MDTA sembahyang, ibu bapak, nyo nantian dulu orang lah baca ayat imam barunya sembahyang begitu, atau barunya ikut ke masjid. Ya. Masih syukur alhamdulillah dibandingkan dengan yang tidak ke masjid sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kami sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ada sebagian kecil dari kita umat Islam itu yang tidak lebih cerdik, yang tidak jauh lebih cerdik daripada ayam ibu bapak. Kenapa demikian? Ayam Bapak Ibu, awak beli ayam di pasar, dikurung di rumah awak di dalam kandang agak seminggu jadi. Di hari yang ke-8 pintu kandang awak bukaan pagi harinya. Ayam akan keluar dari kandangnya surang, bebasnya kian kemari mencari makan ke mana ke tuju, mana ke lama lainnya.
ya malalanya lah sanjo bekon ndak perlu ibu bapa pamaki-maki main bawayam, ndak harus dicari-cari, ndak pakai mik dari musajid al-hijrah ko ayam akan berbalik ke dalam kandangnya, tahu nyomanan pintu kandang, nampak pintu kandang, masuk ke dalam kandangnya surang. Itu ayam Bapak Ibu. Sekali lagi itu ayam. Kita umat Islam selama 1 bulan ditempa oleh Allah dalam masjid selama bulan suci Ramadan, ya, ditempa oleh Allah dalam masjid lewat solat-solat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam. Tapi begitu selesai dari Ramadan, selesai rajin berjamaahnya ke musajid, tandanya Ramadan awak tak berhasil Bapak Ibu. Tak ada istiqomah dalam beribadah. Itu yang paling susah mana, menjaga istiqomah dalam ibadah aku paling baik mana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan Al-Qur'an ini, ketika Ramadan kemarin kita rajin baca Al-Quran Ibu Bapak. Lai ada waktu luang, bahkan sengaja meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi begitu habis Ramadan, sudah selesai, sudah rajin membaca Al-Qurannya, Al-Quran akan kembali ke habitatnya, masuk ke dalam lemari, balik menjadi dekorasi, pajangan, lipstik dalam rumah tangga. Tandanya tidak ada istiqomah dan Ramadan kita tidak berhasil kaum muslimin. Istiqomah apa yang paling susah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, 2 minggu sebelum Ramadan kemarin itu, ambo juga kawan-kawan para dai pernah melakukan sebuah riset kecil-kecilan penelitian, ya. Ketika ditanya kepada warga, Ibu, kok Ramadan ketibu oleh gua? Satu aktivitas ibadah yang sangat dianjurkan dikerjakan selama Ramadan itu dalam membaca Al-Quran. Lai mulia kami mencari Al-Quran, Ibu. Oh jadi Pak Ustaz, ada jemaah samini masuk ke rumahnya, lihat ibu bapa samini tak bawa Al-Quran cik, adunan ampek di bawa Al-Quran keluar. Ada jo yang lah 25 minit naik ke rumahnya, tak je kunjung keluar mak tak kaluk tu bah. Alah bila rokok sebatang menantian dek kawan dua, tak je keluar mak, baru keluar pucik mukonya. Ya. Ada tak itu rumah mak sakit mak. Enggak Pak Ustaz. Pada pucik nampak jawabannya, tidak basuh Al-Quran nambah Pak Ustaz. Bayangkan Bapak Ibu, mengaku beragama Islam bahkan beriman kepada Allah, tapi Al-Quran di rumahnya tidak basuh. Tadi malah tak Al-Qurannya ke muslimin, saking jarang Al-Quran dibaca. Ada yang keluar dari rumahnya, Pak Ustaz, Al-Quran kami yo layado, tapi nyo bawa dek cucu pergi mengaji. Di rumah tu 9 orang saudara lagi, tapi Al-Quran cie yang di rumahnya. Ada yang baru keluar dari rumah ibu bapak, tibur ke pintu, hanya ambui-ambui Al-Quran tu toko-toko tu. Saking lah tabayun ibu yang nempel di Al-Quran, antara wara lama tak pernah dibaca. Sehingga ketika kami tanya ibu, lai pernah ibu mandanga apa mengaji di rumah? Suami ibu baca Al-Quran di rumah. Jawabannya, kalau lai ibu dia jujur Pak Ustaz, terakhir ambo mandanga suami ambo udah ambo mengaji sangke di kantor KUA ketika kami nikah dulu Pak Ustaznya. Itu jawabannya. Lah berapa tahun ibu nikah jawab Pak, lu beralamu oleh Pak Ustaz. Tapi cucu ambo sudah rayu ko rencana ke baralik datang Pak Ustaz besok ayo. Cucunya saja ke baralik oleh Bapak Ibu. Adalah berapa puluh tahun nikah dia suami tapi tak pernah sekali Allah dia mendengar suami tercinta baca Al-Quran di rumah. Baraka rugi dapat laki tu itu tu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran selama Ramadan kemarin itu ibu bapak kita rajin infak sedekah, ya. Itu yang paling susah. Banyak di antara kita yang jadi mohon maaf yang jadi tukang parkir ketika di masjid. Lewat kota infak terus taruh lewat sehingga kota infak kau tak pernah berisi gitu. Pernah satu kali kaum muslimin di salah satu musola di daerah di Padang juga, ya. Ketika Ramadan jumlah infak dan terkumpul itu tidak sampai Rp60.000. Itu di tahun 2007 dulu. Tidak sampai Rp60.000. Padahal jumlah jamaah yang hadir lebih dari 100 orang. Kalau dikalkulasikan ibu bapak hitung-hitung kan tidak sampai 1000 surang berinfak itu. Apalagi yang ada di jamaah di situ yang bagak yang berani berinfak sama seperti di Al-Hijrah ini 5.000, 10.000, 20, 50 sekali masuk ke infak itu kan hanya beberapa orang yang ikut berinfak, ya. Makanya di kota infak tu buat endaknya kota infak tu infak masjid, infak musola, infak pembangunan, infak anak yatim. Jadi buat sedekah. Kalau sedekah tu senyum saja tu sedekah. Makanya banyak yang senyum seorang lewat kota infak tu tak berisi kota infak tu. Ya. Kerana kota sedekah buat di situ dek pengurus haji, dek pengurus kadang-kadang. Pas giliran ambo tiba ceramah di situ kaum muslimin, ya, ambo bahaslah masalah infak dan sedekah. Bapak Ibu yakin dengan Allah? Yakin Pak Ustaz.
Yakin Allah akan ganti 700 kali lipat dengan apa yang telah kita berikan dibelanjakan di jalan Allah. Al-Baqarah 261, 262. Yakin Pak Ustaz? Oh itu malam kini wa bain pak sadu alahnya kecil. Oh jadi itulah kerajaan kami tiap malam Pak Ustaznya sangko tak tahu apa isi ketidiangnya Bapak Ibu. Kemudian ambo suruh tagak jamaah kau sadawalanya tu mudo gadang ketek laki-laki perempuan karu saku serang-serang kita malam kini bayi empat sadawala jadi Pak Ustaz tapi dengan syarat pertama indak boleh ambil piti receh atau piti koin ke jemaah boleh agak bakarikkan yang jemaah bakau itu Ustaz kalau piti receh je piti koin dan Bapak Ibu ambil itu jalih jumlah nominal sekali dawak walaupun tak dicalik mana diresik saja dalam saku kalau tabah gadangnya ringan atau motipia tu macam kalau tipis licin gak bareknya atau sibu pia tu sehingga tak perlu dicari-cari tu ambillah piti karate minimal 1 lembar atau 2 lembar bolehlah biar jangan dicari-cari guluang karimun dalam tapak tangan aja jemaah tu tak tahu kami berapa jumlah Pak Ustaz itu lanjut ikhlas sebenarnya ke jemaah kemudian Bapak Ibu jadi cari-cari kemudian setelah itu baca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk gunanya ibu bapak agar kita dijauhkan oleh Allah dari gangguan godaan dan rayuan setan bisikan setan ketika infak sedekah kemudian karena setan itu memang kurang ajar Bapak Ibu entah kalau ditampai ambo di matuai saja kurang ajar ya hijrah kau leka indak kalau tiko ka infak keluar piti 100,000 setan kau mulai beraksi 100,000 infak saja banyak alai dibalian ke balik kau hampir dapat sekarang kau tukar balik masuk peti 100,000 kalau dalam lihat keluar peti 2,000 rupiah baru tepuk tangan setan kau jeliak lagi kemudian istighfar mohon ampun kepada Allah agar tidak ada penyesalan ketika beribadah baru bismillahirrahmanirrahim serentak berjalan jemaah ke muka sadawalanya malatan piti kata surban nyala kita kambangan ibu bapak ada surban ambo cek di rumah tapi tak yang kau ya ada surban sakti kalau bau-bau surban sakti itu abi piti pak ibu dalam saku sadawala malah pagi gini ya ada yang jalan ke muka senyum-senyum melatan kotak piti yang lah digenggam di telapak tangan tadi kaum muslimin ada jemaah yang jalan ke muka ko bakar karikan yangnya dan lebih parah lagi setelah selesai nyolatan piti di atas surban tadi lah balik sandar di dinding tempatnya duduk pertamanya nyo cari air yang jo surban atas ambang tu ambo tanya ke beliau Pak kok itu mana Pak mencari ke surban dak ikhlas apa Pak oh lahi Pak Ustaz ikhlas lah ibarat kau mencari air yang jual lagi macam jawabannya piti 100,000 rupiah campan Pak Ustaz itu tidak macam cari tadi tu berarti apa anda ikhlas lahi Pak Ustaz ikhlas lahi menyasar jadi berarti tidak yakin lahi Pak Ustaz itu alai mau kamu itu cari alai yang tak yakin mau tiba rumah Pak Ustaz kena bedang orang rumah abi piti 100 ke musola tu malam je tak boleh mau pergi solat terus berarti apa termasuk isteri kau macam tahu ibu-ibu isteri ikatan suami takut isteri asyik boleh tak ada guna Bapak Ibu yang dirahmati Allah keberanian kita berinfak kekuatan infak kita itu ibu bapak keikhlasan kita ya akan dicari dan kita buktikan nanti beberapa waktu yang akan datang saat Idul Adha ikutlah awak hendaknya untuk menjadi peserta kurban masalah kurban itu jadi polemik di tengah masyarakat kaum muslimin ada yang mengatakan Ustaz ini baru sekitar 2 mingguan yang lalu selesai Idul Fitri beliau mengaku Ustaz ambo selama koyo tak pernah satu jadi peserta kurban do Pak. Bako itu Pak. Kalau ambo tak mampu. Lah baramu apa kini? 59 Pak Ustaz. Usia lah 59 tahun tapi tak pernah sekali adalah selama hidupnya menjadi peserta kurban bara ibunya kita mencari ironi mana? Karena pendapat beliau inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar memahami ayat itu kata beliau sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah jadi orang yang dapat nikmat yang banyak orang yang kaya gadang saja dan satu berkurban kata beliau ya sudah tu buat tanya ke apa merokok dah Pak oh iya Pak Ustaz ambo rokok kau susah payah ambo berantinya biarlah bacarai di orang rumah daripada bacarai di rokok kecil beliau aku parah ke macam kan rokok apa tak kalaupun tak kaiku wana ambo Pak Ustaz ampe selapan seron dapat abi itu makan tapi rokok kau penjago gengsi ketika duduk jago kawan di kadai rokok ambo surya Pak Ustaz malu ambo daun gulung tu kecilnya ya kok surya bara batang abi dapat sehari ndak batang itu hanya Pak Ustaz bungkui minimal sebungkui tapi ya cok 2 bungkui sehari abara surya sebab sebungkui gini Pak
Ada 34, 35, 32 macam-macam orang menjual kedai. Anggaplah 30 lah. Kalau suria tu 30,000 sabungkui dua bungkui habis sehari dapat kau. Berarti 60,000. 60,000 sehari, sebulan kali 30 hari 1.800.000. Sebulan 1 tahun 12 bulan berarti 12 bulan dikalikan 1.800.000 9,600,000 habis untuk dibakar saudara. Selama 1 tahun beliau mengatakan tidak mampu menjadi peserta kurban. Ba'ama kau 9,600,000 kau sanggup dibakar selama 1 tahun kaum muslimin kena diansur tarui. Diansur 1.800.000 selama sebulan, diansur 60,000 sehari, diansur beberapa batang setelah selesai makan. Maka taluk 9,600,000 selama setahun. Tapi cubalah diungguat piti 9,600,000 atau di balian pit rokok sadualanya, dilatan rokok yang ratusan bungkui itu kaum muslimin atau puluhan bungkui itu di depan orang yang pecandu rokok tepat sekalipun. Ambo jamin tak akan taluk dia merokok. Mati dia sebanyak tu rokok sekali dia esok. Begitu juga dengan kurban. Kurban kalau 2.600.000, 2.700.000 kalau seandainya sekali diagin ke panitia kurban, barangkali ada di antara kita yang keberatan. Kok sebulan gaji dia bawa apa ustaz? Kok 2 bulan gaji mah you balik rasanya. Tapi cuba wa ansur Bapak Ibu. Ansur setiap bulan 300,000 contohnya, atau ansur setiap minggunya, ansur setiap harinya Bapak Ibu. Ambo pernah nyoba dengan anak SD. Anak kelas 5 SD mereka mampu menjadi peserta kurban ketika kita arahkan. Belanja anak SD kau kan banyak Bapak Ibu. Ada 10, ada 5 balik, 20,000 sehari. Tambah je belanja mengaji lu kau naik. Di tahun 2018 mereka kita arahkan untuk menyisihkan uang jajannya 5.000 per hari. Suruhan di rumah, bukan guru yang menyimpan, suruhan di rumah, tapi jangan sampai tahu orang tua di mawak menyuruhan piti kecewa. Bahkan jangan sampai tahu orang tua bawa menabuang. Bako itu Pak. Ya kalau tahu ama kadang-kadang tibo ansuran nonda. Tibo kontrakan alun tabayi le contoh pinjam mama dulu besok makan ti lun tentu kan dibayi le terus cuma. Ya. Ndak kawali itu. Sehari RM5.000, sehari RM5.000, sebulan RM150, setahun tak kumpul piti mereka Rp1.800.000. Biaya kurban sal itu Rp2 juta Bapak Ibu, 2 tahun 2008 balik. Paralukah mereka meminta 200.000 kok ke orang tuanya? Indah. Tradisi yang ada di Padang kan, bos saya tamik rican duang 2000 ampe ke Padang Bapak Ibu lah ada juga basuh nantaka itu. Anak-anak awak di saat Idul Fitri mereka pergi manambang. Kenal tak kenal, jauh ada kek, orang asal terbuka pintu rumah orang hanya masuk tu. Assalamualaikum, peti 2,000. Aku kadang-kadang makan buah semalakama lu adanya. Dia pernah datang ke rumah ibu. Lain. Cubalah bagi piti Rp2,000 kadang-kadang mau pek nyusun sampai lu rumah serancak aku balenggek tak itu hoto Rp2,000 lagi aja. Atunya pakai cek-cek ke kawan-kawan itu. Tapi kalau ibu bagi piti Rp10,000 namu ulang-ulang datang ke rumah awak. Pertama pakai baju kaos, setengah jam sudah itu timbul dia pakai baju koko, tu pakai peci, pakai topi, pakai kacamata je. Sudah tu hubungin kawannya, asiko banyak lagi hanya. Amarah saya buat sudah itu dia. Ya. Ditambah juga hasil piti manambang ko ibu bapak, ada yang dapat 1 juta, ada yang lebih 1 juta, ada yang lebih dari 500.000. Akhirnya mereka mampu menjadi peserta kurban. Bayangkan anak SD, anak cucu dawak bapak ibu, mereka ikut menjadi peserta kurban dikanolai dia siangan tiap hari tadi. Jadi soal kurban bukan soal mampu atau tidaknya, tapi lebih kepada mau tak kita, ingin tak, lain nio tak awak menjadi peserta kurban atau indaknya. Ini istiqomah dalam beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ibadah sehingganya setiap hari, setiap waktu kita selalu berjamaah ke masjid, selalu bersama dengan Al-Quran, kemudian selalu berzikir mengenai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah jemput kita nanti, Allah panggil kita nantinya, saat itu kita benar-benar sedang beribadah kepada Allah dan sedang zikir dan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kaum muslimin yang diciptakan oleh Allah itu kanlah cuma hanyalah basariah kita, tubuh kasawa, jasmani awak, fisik awak, sementara roh dan atau nyawa kita tidak diciptakan oleh Allah, tapi aku tiupkan sebagian rohku kata Allah. Maka ketika yang memberikan titipan tadi, yang punya titipan tadi meminta kembali, mengambil titipan tadi, mengambil kembali roh dan nyawa itu ibu bapa, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan barasia suci tanpa bergelimang dengan dosa sedikit pun hendaknya.
Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita, Allah ringankan lidah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita nanti adanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, barangkali inilah yang kita sampaikan pada subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan, menjadi motivasi bagi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dan istiqomah dalam ibadah. Karena banyak di antara kita selama ini yang istiqomah, yang memaksimalkan diri beribadah, tapi terkadang lupa memaksimalkan diri untuk terhindar dari dosa. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.